Wah, 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 Arab Saudi dan Irak bakal kepanasan sih ini. Prabowo tiba-tiba temui Presiden FIFA. Kira-kira ada apakah ya? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, langsung dijawab juga. Presiden FIFA jawab doa terbaik untuk Timnas Indonesia. Kira-kira apa ya isi doanya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Usai lantik Erick Thohir jadi Menpora, Prabowo bertemu Presiden FIFA. Usai lantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Presiden Prabowo Subianto langsung menjadi sorotan publik setelah ia tiba-tiba mengadakan pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di New York, Amerika Serikat. Pertemuan itu berlangsung di sela-sela agenda kunjungan Prabowo menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Momen ini sontak mengundang banyak spekulasi, terutama karena waktunya berdekatan dengan persiapan Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak kalangan beranggapan bahwa Prabowo sengaja melobi FIFA agar Indonesia bisa mendapat jalur aman menuju Piala Dunia. Apalagi Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar menghadapi dua tim kuat, yaitu Arab Saudi yang menjadi tuan rumah sekaligus memiliki koneksi sangat kuat dengan FIFA berkat dukungan perusahaan-perusahaan besar asal Timur Tengah, serta Irak yang secara historis selalu menjadi lawan sulit bagi Timnas Garuda. Kekalahan demi kekalahan dari Irak di pertemuan sebelumnya membuat publik semakin khawatir dengan peluang Indonesia. Ditambah lagi, Federasi Sepak Bola Nasional melalui PSSI sudah mengerahkan segala daya dengan mendatangkan tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Nama besar pelatih kelas dunia hingga asistennya yang berpengalaman di level internasional menjadi bukti keseriusan federasi. Karena itu, jika pada akhirnya Indonesia tetap gagal lolos ke Piala Dunia 2026, hal ini akan menjadi pukulan telak dan mempermalukan wajah federasi di mata dunia. Maka tak heran, publik menduga pertemuan Prabowo dengan Gianni Infantino adalah bagian dari strategi diplomasi sepak bola agar jalan Indonesia menuju Piala Dunia bisa lebih mulus. Namun ternyata kabar yang beredar tidak sepenuhnya benar. Dari keterangan resmi Biro Pers Istana, pertemuan Prabowo dengan Presiden FIFA bukan semata-mata membahas peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, melainkan isu yang jauh lebih besar. Gianni Infantino sendiri menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk membicarakan perkembangan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama strategis dengan pemerintah. Dalam pernyataannya, Gianni bahkan mengaku kagum dengan terobosan yang dilakukan Prabowo demi kemajuan sepak bola nasional. Gianni menilai, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi salah satu negara dengan lompatan perkembangan paling signifikan di dunia sepak bola. Mulai dari tim putra, tim putri, kelompok usia muda, hingga level senior semuanya mengalami pertumbuhan pesat. Tak hanya itu, atmosfer sepak bola kini sudah benar-benar menyentuh hati rakyat Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang membuat kemajuan terbesar dalam waktu yang sangat singkat, sebuah capaian yang jarang terlihat di negara lain. FIFA sendiri berkomitmen penuh untuk terus mendukung langkah Indonesia. Salah satu buktinya adalah keberadaan kantor regional FIFA di Jakarta yang akan memperkuat hubungan jangka panjang dengan federasi dan pemerintah. Gianni menegaskan, Indonesia kini dipandang sebagai mitra penting FIFA di kawasan Asia bahkan dunia. Menurutnya, sepak bola Indonesia tidak hanya penting untuk rakyatnya tetapi juga bisa menjadi bagian dari upaya FIFA dalam menyatukan dunia melalui olahraga. Pertemuan itu akhirnya menepis berbagai spekulasi miring yang sempat beredar, bukan tentang melobi agar Indonesia lolos Piala Dunia, melainkan membahas peran besar Indonesia dalam kancah sepak bola global. Meski demikian, wajar bila publik sempat menduga-duga karena momen ini terjadi di tengah situasi genting Timnas Indonesia yang akan melakoni laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Laga yang dianggap sebagai pintu terakhir menuju mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Kini, bola kembali berada di kaki para pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, federasi, hingga atensi FIFA, Garuda diharapkan bisa menjawab harapan besar seluruh rakyat.
Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar mampu mengukir sejarah baru? Publik tentu punya pandangan masing-masing dan menarik untuk melihat bagaimana masyarakat menanggapi pertemuan bersejarah ini di kolom komentar. Doa terbaik Presiden FIFA untuk Timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino, memberikan perhatian khusus kepada Timnas Indonesia jelang laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di New York, Amerika Serikat, Infantino mendoakan yang terbaik bagi skuad Garuda yang akan menghadapi dua lawan berat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Doa tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan, sekaligus penyemangat tersendiri bagi seluruh pemain, pelatih, dan juga supporter Indonesia. Infantino menegaskan bahwa ia berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan krusial ini. Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik bagi semua yang berpartisipasi dan kita harus menyatukan sepak bola. Ucapan ini tidak hanya bermakna doa, tetapi juga simbol bahwa Indonesia kini dipandang serius oleh FIFA sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia. Meski demikian, Infantino tidak menutup mata bahwa perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Arab Saudi sebagai tuan rumah punya kekuatan besar baik dari segi kualitas pemain maupun dukungan supporter. Mereka juga memiliki hubungan erat dengan FIFA berkat kontribusi finansial dari perusahaan-perusahaan besar asal Timur Tengah. Sementara itu, Irak dikenal sebagai lawan yang tangguh. Dalam sejarah pertemuan, Timnas Indonesia jarang meraih hasil positif melawan Irak. Karena itulah, laga melawan dua tim ini disebut Infantino sebagai ujian berat yang harus dihadapi skuad Garuda dengan penuh fokus dan determinasi. Namun, Infantino juga mengakui bahwa apa yang sudah dicapai Indonesia hingga tahap ini merupakan sebuah lompatan besar. Beberapa tahun lalu, tidak banyak yang membayangkan Timnas Garuda mampu melangkah sejauh ini dalam kualifikasi. Fakta bahwa Indonesia kini berada di putaran keempat, menghadapi laga hidup mati melawan tim-tim besar Asia, adalah bukti nyata perkembangan pesat sepak bola nasional. Piala Dunia tentu saja adalah puncak bagi setiap pemain, bagi setiap penggemar, ujarnya sambil menekankan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah, Jeddah. 4 hari kemudian pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, giliran Irak yang akan menjadi lawan di stadion yang sama. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya menjaga peluang melaju ke putaran kelima. Sistem kompetisi ini memang keras. Hanya tim peringkat pertama yang lolos langsung ke putaran final. Sementara posisi kedua harus melanjutkan perjuangan di babak berikutnya, sementara peringkat ketiga dipastikan gugur. Doa dan dukungan Infantino bisa dianggap sebagai motivasi tambahan. Tetapi pada akhirnya semua akan bergantung pada kemampuan pemain di lapangan. Timnas Indonesia dituntut tampil tanpa celah, memanfaatkan setiap peluang, dan menjaga konsistensi sepanjang laga. Dengan dukungan penuh dari publik tanah air, ditambah doa dari Presiden FIFA, optimisme itu masih terjaga. Kini seluruh mata tertuju pada dua laga krusial di Jeddah. Apakah Timnas Indonesia mampu menjawab doa dan harapan yang datang tidak hanya dari rakyatnya sendiri, tetapi juga dari pimpinan tertinggi FIFA? Publik tentu berharap agar doa Gianni Infantino bukan sekedar ucapan, melainkan awal dari sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah doa Gianni Infantino ini bisa menjadi pertanda baik bahwa Timnas Garuda akan membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oleh Romeni kembali, lini depan Timnas Indonesia tambah sangar. Kabar gembira datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Penyerang naturalisasi oleh Romeni akhirnya kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah sempat menepi akibat cedera.
Kehadiran Romeni di lini depan membuat skuad Garuda semakin sangar menjelang dua laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi ini, optimisme publik pun melambung tinggi. Apalagi tim kepelatihan terbaik saat ini berada di bawah kendali legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Ole Romeni masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk melakoni duel sengit di grup B. Kehadirannya tidak sendiri. Ia akan bersaing dengan dua striker lain, Mauro Zylstra dan Ramadan Sananta. Namun banyak yang meyakini bila kondisi fisiknya benar-benar pulih, Romeni akan langsung diplot sebagai starter. Alasannya jelas, rapor sang striker bersama timnas terbilang impresif dengan torehan 3 gol hanya dari 4 penampilan. Statistik itu cukup untuk menjawab keraguan siapa yang paling pantas mengisi lini depan Garuda. Kembalinya Romeni juga menjadi bukti pemulihan yang luar biasa. Sebelumnya, pemain Oxford United ini harus absen panjang setelah mengalami cedera parah kala membela klubnya dalam laga pramusim melawan Arema FC pada Piala Presiden 2025. Cedera itu bahkan memaksanya naik meja operasi. Akibatnya, ia tidak bisa memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di bulan September. Namun kini, melalui unggahan Instagram, Romeni menunjukkan dirinya sudah kembali berlatih, ditemani langsung asisten pelatih timnas, Quentin Jacoba. Patrick Kluivert tentu akan senang dengan kembalinya striker andalan ini. Sebagai pelatih dengan nama besar dan pengalaman kelas dunia, Kluivert membutuhkan pemain yang bisa menjadi eksekutor tajam di lini depan. Kombinasi antara strategi Kluivert dengan naluri gol Romeni bisa menjadi senjata mematikan untuk menembus pertahanan Arab Saudi maupun Irak. Tidak berlebihan jika publik menaruh harapan tinggi bahwa kehadiran Romeni akan menjadi pembeda. Di sisi lain, faktor non-teknis juga memperkuat optimisme masyarakat. Doa terbaik dari Presiden FIFA Gianni Infantino untuk timnas Indonesia seakan menjadi restu khusus agar Garuda bisa menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Infantino menyebut Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan perkembangan pesat di dunia sepak bola dan berharap skuad Garuda bisa memberikan kejutan. Ucapan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang akan turun di lapangan. Melawan Arab Saudi dan Irak memang bukan perkara mudah. Arab Saudi punya reputasi sebagai raksasa Asia dan juga berstatus tuan rumah. Sementara Irak kerap menjadi batu sandungan dengan catatan pertemuan yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Namun dengan hadirnya Ole Romeni, solidnya barisan pemain naturalisasi, ditambah polesan tangan dingin Kluivert, Indonesia diyakini tidak akan gentar. Justru sebaliknya, laga ini bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda kini berbeda, lebih kuat, dan lebih siap. Kini semua mata tertuju ke Stadion King Abdullah, Jeddah, tempat di mana sejarah bisa saja tercipta. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa meraih kemenangan dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Dengan kembalinya Ole Romeni, kekuatan penuh tim asuhan Patrick Kluivert, serta doa restu dari Presiden FIFA, optimisme publik semakin tinggi bahwa Garuda akan terbang lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kembalinya Ole Romeni sudah cukup membuat timnas Indonesia tampil perkasa melawan Arab Saudi dan Irak? Atau masih ada keraguan bahwa Garuda bisa melangkah mulus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Penyebab Marcelino Ferdinand dicoret dari skuad timnas Indonesia. Secara mengejutkan, nama Marcelino Ferdinand tidak tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pelatih Patrick Kluivert dan sontak menghebohkan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, Marcelino selalu menjadi salah satu pemain andalan timnas. Bahkan di era kepelatihan Sinteyong, ia hampir tak pernah absen membela Garuda. Kini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar dicoret dari skuad bukan karena cedera ataupun hukuman, melainkan murni keputusan teknis dari pelatih. Indonesia sendiri tengah menghadapi situasi genting. Skuad Garuda tergabung di grup P bersama dua raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Dua laga berat sudah menanti.
menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City, lalu bersua Irak 3 hari kemudian di stadion yang sama. Patrick Kluivert memanggil total 28 pemain untuk laga ini. Namun publik terkejut ketika nama Marcelino tak masuk dalam daftar. Padahal sejak Kluivert resmi menangani timnas Indonesia, Marcelino masih mendapatkan kesempatan. Ia dimainkan saat melawan Australia, serta ikut tampil dalam 2 uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada awal September. Namun, disitulah titik balik karirnya bersama timnas terjadi. Saat menghadapi Taiwan, ia masuk pada menit ke-65, tetapi gagal memberikan kontribusi berarti meski Indonesia menang telak 6 gol tanpa balas. Begitu pula ketika melawan Lebanon, Marcelino kembali dimainkan sebagai pemain pengganti, namun kontribusinya di lini serang dianggap minim, bahkan kerap salah mengambil keputusan. Penampilan kurang meyakinkan itu menjadi sorotan. Banyak yang menilai Marcelino tidak tampil seperti biasanya, kehilangan kepercayaan diri, dan tidak mampu menjadi pembeda di lapangan. Patrick Kluivert pun tampaknya tidak ingin mengambil resiko dengan membawa pemain yang performanya masih jauh dari harapan. Apalagi, laga melawan Arab Saudi dan Irak adalah partai hidup mati yang bisa menentukan langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selain faktor performa di timnas, masalah lain yang membelit Marcelino adalah menit bermain di level klub. Sejak hijrah ke Eropa, karirnya justru berjalan tersendat. Bersama KMSK Dainese, ia hanya mencatat 139 menit bermain. Sementara di Oxford United bahkan lebih minim lagi, hanya 16 menit. Kini, ia dipinjamkan ke klub Slovakia, AS Trenčín, tetapi hingga saat ini belum jelas kapan debutnya akan terjadi. Situasi inilah yang membuat Kluivert tampaknya ragu untuk mengandalkan Marcelino dalam laga krusial. Direktur olahraga Trenčín, Andre Zasic, bahkan pernah berkomentar bahwa Marcelino masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lingkungan baru. Ia meminta publik tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi dalam beberapa minggu pertama. Pernyataan itu semakin memperkuat alasan mengapa Patrick Kluivert memilih untuk tidak membawanya ke skuad timnas kali ini. Meski keputusan ini bisa dimengerti secara teknis, tetap saja banyak yang merasa kecewa. Marcelino selama ini dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat yang membawa harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kehadirannya selalu menjadi simbol semangat generasi baru Garuda. Maka ketika namanya tidak tercantum dalam daftar pemain, publik wajar merasa kehilangan. Kini, keputusan ada di tangan Patrick Kluivert. Ia memilih jalan berani dengan meninggalkan salah satu nama besar demi mencari keseimbangan tim. Pertanyaannya, apakah keputusan mencoret Marcelino akan membawa hasil positif atau justru menjadi bumerang bagi timnas Indonesia? Semua akan terjawab dalam laga sengit melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Patrick Kluivert sudah tepat mencoret Marcelino Ferdinand dari skuad timnas? Atau seharusnya Marcelino tetap diberi kesempatan meski performanya menurun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Boleh lanjut jadi ketum PSSI? FIFA berikan syarat mengejutkan. Surat resmi dari FIFA akhirnya menjadi jawaban atas polemik besar yang sempat ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertanyaan tentang boleh atau tidaknya Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, sekaligus Ketua Umum PSSI, kini telah menemukan kepastian. Pada Senin pagi, 22 September 2025, FIFA mengirimkan dokumen resmi yang memastikan Erick Thohir tetap diperbolehkan menduduki kursi tertinggi di Federasi Sepak Bola Indonesia, sekaligus mengemban tugas sebagai Menpora. Namun, keputusan itu datang dengan sejumlah catatan penting dan syarat tertentu yang wajib dipatuhi. FIFA dalam suratnya menegaskan tidak ada benturan kepentingan langsung antara posisi Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Erick menyebut bahwa FIFA menilai rekam jejaknya di dunia sepak bola sudah membuktikan integritasnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan masyarakat sepak bola Indonesia. Mengingat masa jabatan Erick sebagai Ketua Umum PSSI baru akan berakhir pada tahun 2027. Namun, di balik kabar baik itu, tersimpan pula aturan tegas dari FIFA yang tidak bisa dianggap remeh. Erick Thohir harus benar-benar menjaga batasan peran antara dirinya sebagai pejabat negara
dengan kapasitasnya sebagai pimpinan induk olahraga paling populer di tanah air. Salah satu syarat utama yang diberikan FIFA adalah larangan keras bagi Erick Thohir untuk menggunakan jabatannya sebagai Menpora dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan PSSI. Artinya, segala kebijakan pemerintah terkait olahraga tidak boleh diarahkan secara khusus untuk menguntungkan sepak bola Indonesia semata. FIFA ingin memastikan bahwa Erick tetap bersikap adil terhadap seluruh cabang olahraga lain di tanah air. Bahkan Erick sendiri dalam pernyataannya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadikan sepak bola sebagai anak emas, melainkan tetap memberikan perhatian penuh terhadap lebih dari 10 cabang olahraga unggulan yang menjadi fokus Kemenpora. Selain itu, FIFA juga melarang adanya intervensi pemerintah secara langsung terhadap urusan internal PSSI. Meski Erick Thohir menjabat Menpora, ia tetap diwajibkan menjalankan roda organisasi PSSI secara independen sesuai statuta FIFA. Erick hanya diperkenankan mengemban dua peran itu jika mampu menjaga garis tegas antara kebijakan kementerian dengan program yang dijalankan federasi. Larangan ini jelas menjadi tantangan tersendiri, sebab publik akan selalu menyoroti setiap keputusan yang diambil, apakah benar-benar netral atau justru ada potensi keberpihakan. Tidak hanya itu, FIFA juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah yang diambil Erick Thohir. Ia tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan PSSI, begitu juga sebaliknya. PSSI tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkuat pengaruhnya di pemerintahan. Dengan kata lain, integritas Erick akan benar-benar diuji. FIFA telah memberikan lampu hijau, tetapi juga memasang pagar ketat agar sepak bola Indonesia tidak lagi terjerumus pada masalah klasik, campur tangan politik yang terlalu jauh dalam olahraga. Erick Thohir sendiri menyambut keputusan ini dengan penuh rasa syukur. Ia mengaku sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan sebelum menerima surat tertulis dari FIFA. Hal itu menunjukkan bahwa Erick sangat memahami pentingnya dasar hukum yang jelas dalam setiap langkahnya. Kini, setelah dokumen resmi itu turun, ia menegaskan siap menjalankan amanah ganda ini dengan penuh tanggung jawab. Ia bahkan berterima kasih kepada FIFA yang telah memberikan kepercayaan, serta kepada Presiden Republik Indonesia yang mendukung penuh perannya. Demikian pula kepada Kemenpora yang ia sampaikan rasa terima kasih. Meski demikian, bola panas kini ada di tangan Erick Thohir. Publik tentu akan terus mengawasi apakah ia benar-benar bisa menjaga keseimbangan antara tugas sebagai Menpora dengan tanggung jawabnya di PSSI. Surat FIFA ini memang menjadi lampu hijau, tetapi syarat dan larangan yang menyertainya bukan sekedar formalitas. Erick dituntut membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin tanpa menimbulkan konflik kepentingan, serta menjadikan sepak bola Indonesia lebih maju tanpa mengorbankan kepentingan cabang olahraga lainnya. Kini setelah semua jelas, pertanyaannya ada pada kita sebagai penonton dan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah menurut Anda Erick Thohir bisa adil dalam menjalankan dua jabatan penting ini? Apakah keputusan FIFA akan benar-benar membawa angin segar bagi sepak bola tanah air? Atau justru membuka peluang masalah baru di masa depan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara hati putra Patrick Kluivert soal ayahnya jadi pelatih timnas Indonesia. Suara hati seorang anak tentu berbeda nilainya ketika berbicara tentang ayahnya yang kini mengemban tugas besar, terlebih dalam dunia sepak bola. Begitu pula dengan Justin Kluivert, putra kedua Patrick Kluivert, yang baru-baru ini angkat bicara mengenai peran baru sang ayah sebagai pelatih timnas Indonesia. Di tengah sorotan publik tanah air dan dunia internasional, Justin menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan besar agar ayahnya mampu membawa Garuda terbang tinggi hingga ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara bersama kanal YouTube Stadium Astro, Justin mengaku bahwa dirinya begitu tersentuh melihat ayahnya mengambil pekerjaan yang penuh tantangan. Baginya, keputusan Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah misi yang syarat dengan tanggung jawab besar. Tentu saja saya sangat bangga, dia benar-benar ingin mencapai prestasi besar bersama Indonesia, ungkap Justin dengan penuh rasa hormat. Dari pernyataannya jelas terlihat bahwa ia mendukung penuh perjalanan sang ayah di Asia Tenggara, meski harus menghadapi tuntutan publik yang begitu besar. Lebih jauh, Justin juga menyoroti bagaimana kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi modal yang tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, antusiasme fans Garuda
adalah kekuatan tambahan yang bisa membantu tim nasional mencapai mimpi besar mereka. Menurut saya mereka mampu. Lihat saja betapa orang-orang di sana begitu cinta sepak bola. Itu luar biasa. Saya harap mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Ucap Justin ini seakan menjadi gambaran bahwa dukungan supporter akan menjadi bahan bakar emosional yang menopang perjalanan timnas di kualifikasi yang penuh tekanan. Justin juga menyadari betapa berat beban yang kini dipikul ayahnya. Patrick Kluivert tidak hanya dituntut membangun tim, tetapi juga membawa Indonesia melewati tantangan sulit di babak kualifikasi, termasuk menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Justin percaya jika timnas berhasil lolos ke putaran berikutnya, itu akan menjadi kebahagiaan besar tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi sang ayah pribadi. Itu akan membuat Indonesia lebih indah, akan lebih baik untuknya jika mereka dapat lolos ke Piala Dunia. Dia punya bagian besar di sana dan saya pikir dia akan melakukan pekerjaan dengan baik, ujarnya penuh optimisme. Tak hanya bicara soal sang ayah, Justin juga menunjukkan ketertarikannya pada perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda kini punya kualitas yang semakin meningkat, terutama dengan banyaknya pemain yang sudah berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Justin Hubner dianggap menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapatkan pengakuan internasional. Mereka punya pemain yang luar biasa, basis penggemar yang luar biasa juga. Jika Anda mengikuti mereka, sungguh luar biasa untuk ditonton, tambahnya. Yang cukup menarik, Justin Kluivert ternyata memiliki hubungan personal dengan salah satu pilar timnas Indonesia, yakni Kevin Dix. Ia mengaku berteman dekat dengan pemain naturalisasi itu, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang bisa memberi kontribusi besar bagi tim Garuda. Sebenarnya saya berteman dengan Kevin Dix. Dia adalah teman saya mengenalnya dan dia pemain hebat. Jadi saya harap dia bisa melakukan hal-hal hebat juga dengan Indonesia, kata Justin. Hubungan personal ini tentu menambah kedekatan emosional Justin dengan perjalanan ayahnya di timnas, seolah ia ikut merasakan denyut semangat Garuda. Kini misi besar berada di pundak Patrick Kluivert, membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari keluarga, rasa cinta masyarakat, serta skuad yang kian matang, peluang itu masih terbuka lebar. Namun tantangan melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian nyata apakah Garuda siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Pertanyaannya kini, apakah suara hati seorang anak yang bangga pada ayahnya akan terjawab dengan prestasi di lapangan hijau? Mampukah Patrick Kluivert memenuhi ekspektasi besar publik Indonesia yang mendapatkan tiket ke Piala Dunia? Bagaimana menurut Anda? Apakah dukungan keluarga dan pemain naturalisasi cukup untuk mengantarkan Indonesia menuju mimpi besar tersebut? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pengakuan jujur, pelatih Irak malah ketakutan jika timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Ada sebuah pengakuan mengejutkan yang datang dari pelatih asal Irak, Thaer Adnan, yang secara jujur mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah tangan dingin Patrick Kluivert. Adnan yang sudah lama mengenal dinamika persaingan di kualifikasi Piala Dunia menilai bahwa skuad Garuda kini jauh berbeda dibanding saat masih dilatih Shin Tae-yong. Ia bahkan tidak segan mengakui bahwa dirinya merasa ketakutan harus menghadapi Indonesia yang kini tampil lebih solid, lebih berbahaya, dan lebih matang secara taktik. Ungkapan ini tentu menjadi sinyal positif, sekaligus bukti bahwa Indonesia benar-benar telah bertransformasi menjadi tim yang disegani di level Asia. Saat masih berada di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang mengalami kekalahan telak dari Irak. Pada fase kedua kualifikasi, Garuda kalah 5-1 dan 2-0. Hasil itu kala itu menunjukkan jurang yang cukup lebar antara Irak dan Indonesia. Namun semua itu kini berubah drastis. Patrick Kluivert dengan pengalaman dan reputasinya sebagai legenda sepak bola Belanda berhasil menyulap tim ini menjadi kekuatan baru yang mampu menebar ancaman serius. Bukan hanya untuk Irak, tetapi juga untuk tim besar lain di Asia seperti Arab Saudi.
Tak heran jika Adnan sampai menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia sekarang bukan lagi sebuah keuntungan, melainkan sebuah tantangan yang bisa menentukan nasib Irak di jalur menuju Piala Dunia 2026. Perbedaan yang paling terlihat adalah keberanian Kluivert dalam meracik strategi dan memaksimalkan potensi pemain diaspora. Jika sebelumnya Indonesia mengandalkan pola permainan yang lebih defensif, kini mereka lebih berani mengambil inisiatif. Kluivert menekankan keseimbangan antara permainan cepat, pressing ketat, dan serangan balik mematikan. Pola ini membuat lawan sulit menebak arah permainan Indonesia. Bagi Irak, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar, karena mereka sudah terbiasa menghadapi Indonesia versi lama yang cenderung pasif. Tidak heran jika Adnan terang-terangan mengaku waspada dan bahkan merasa takut menghadapi skuad Garuda saat ini. Selain aspek taktik, Kluivert juga berhasil mengubah mentalitas tim. Para pemain kini terlihat lebih percaya diri, bahkan saat menghadapi lawan yang secara ranking FIFA lebih tinggi. Rasa percaya diri inilah yang seringkali menjadi pembeda di laga-laga besar. Adnan pun menegaskan bahwa Irak tidak bisa lagi memandang remeh Indonesia. Menurutnya, grup yang berisi Irak, Arab Saudi, dan Indonesia kini benar-benar bisa disebut sebagai grup neraka. Semua tim memiliki peluang, tetapi justru Indonesia yang tampak lebih siap secara organisasi dan mental. Pernyataan Adnan ini jelas menjadi dorongan moral besar bagi fans Garuda. Bagaimana tidak, seorang pelatih dari negara yang selama ini sering menjadi batu sandungan justru mengakui kehebatan Indonesia. Artinya, perjuangan panjang tim ini mulai membuahkan hasil nyata. Jika pelatih lawan saja merasa gentar, maka masyarakat Indonesia seharusnya semakin optimis bahwa peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi dengan format kualifikasi yang memberi lebih banyak tiket untuk Asia, kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Kehadiran Patrick Kluivert bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga aura yang berbeda. Sosoknya yang pernah bersinar di Eropa memberi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Kombinasi pemain lokal dan diaspora yang berkualitas menjadi senjata ampuh yang semakin menakutkan. Disinilah perbedaan besar antara era Shin Tae-yong dan era Kluivert. Jika Shin Tae-yong berhasil meletakkan fondasi disiplin, maka Kluivert datang untuk menyempurnakan dengan sentuhan taktik kelas dunia dan mentalitas pemenang. Dengan segala pengakuan jujur dari pelatih Irak ini, satu hal yang pasti, optimisme supporter Garuda harus tetap menyala. Jalan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, tetapi dengan kondisi timnas Indonesia yang semakin matang, peluang lolos terasa jauh lebih realistis dibanding sebelumnya. Pertanyaan besar yang kini tersisa adalah, mampukah Garuda membuktikan rasa takut lawan bukan sekadar isapan jempol, melainkan kenyataan yang akan mengantarkan mereka ke pentas dunia? Menurut kamu, apakah dengan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia benar-benar bisa melangkah lebih jauh dan menembus Piala Dunia 2026? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.